Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ketemu lagi di pelajaran biologi. Minggu ini Ibu masuk ke bab baru, tapi sebelum masuk ke bab baru, sebelum kita masuk, seperti biasa pembiasaan, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas, Liah, untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan kita selalu dikondisikan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun sudah siang hari, kita tetap semangat untuk belajar biologi. Sebelum masuk materi baru, masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya? Ya, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang mutasi. Coba Ibu mau tanya sama Vera. Vera masih ingat nggak materi minggu lalu tentang mutasi? Yang dimaksud mutasi menurut Vera itu apa? Ya, menurut saya mutasi itu peristiwa perubahan DNA atau kromosom di dalam sel, Bu. Iya, betul sekali. Terus yang mengakibatkan mutasi itu biasanya apa? Biasanya mutasi itu dapat mengakibatkan perubahan sifat pada tingkatan sel makhluk hidup, Bu. Iya, betul sekali ya. Betul ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ya, anak-anakku semua juga masih mengingat bahwa mutasi itu adalah sebuah perubahan yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Yang berubah apanya? Yaitu sifatnya. Nah, inilah yang nanti akan berhubungan dengan materi evolusi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang evolusi. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke evolusi, pernahkah kalian melihat atau membaca atau pernah melihat video tentang adanya burung finch? Ya, ada juga tentang jerapah berleher pendek. Ya, sedangkan untuk sekarang ini kalian bisa melihat bahwa jerapah itu nggak ada yang berleher pendek. Ada hubungannya dengan tadi perubahan sifat, dan inilah nanti yang akan dibahas di materi evolusi. Nah, untuk itu Ibu akan share screen dulu video pembelajaran. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Kita akan belajar tentang evolusi, di mana di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian penuhi, yaitu diantaranya setelah kalian belajar evolusi, kalian bisa mendeskripsikan pengertian evolusi, kemudian bisa membandingkan antara teori evolusi Lamarck, Weismann, sama Darwin, dan terakhir itu kalian nanti akan melakukan praktik, yaitu membuat sebuah produk infografis, ya. Namun Ibu di sini tidak berpatokan harus membuat poster. Kalian kan pada pinter nih, menggunakan media Canva. Boleh nanti buat infografisnya juga menggunakan media Canva ya. Jadi nanti kita undi siapa yang membuat infografis dengan media Canva, siapa yang membuat poster tempel ya pada produk infografisnya. Nah, inilah nanti yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, silakan lihat ada penggalan video yang bisa dijadikan sebagai pengantar pembelajaran hari ini. Apa itu burung finch Darwin dan mengapa mereka begitu penting bagi para peneliti biologi?
Penelitian tentang berbagai jenis burung finch membawa umat manusia pada salah satu teori ilmiah yang paling penting dalam sejarah. Bagaimanakah mekanismenya? Pada bulan Desember 1831, seorang naturalis dari Inggris bernama Charles Darwin berlayar dengan kapal HMS Beagle dalam sebuah misi penjelajahan ke Amerika Selatan. Sementara para awak kapal melakukan survei garis pantai, Darwin memilih untuk menjelajahi pulau-pulau kecil yang termasuk dalam rute perjalanan tersebut. Pada tahun 1835, kapal HMS Beagle tiba di Kepulauan Galapagos, dekat Ekuador. Dan Darwin temukan di sana sangatlah membuatnya terkejut. Tidak hanya kura-kura raksasa dan iguana laut saja, Darwin juga mengumpulkan dan mengamati berbagai jenis burung pemicau yang disebut burung finch. Sekembalinya ke Inggris, Darwin memeriksa burung-burung tersebut bersama seorang ahli perburuan bernama John Gould. Mereka berdua kemudian menemukan satu fakta menarik. Mereka mengamati bahwa ke-13 jenis burung tersebut mirip dengan burung finch di daratan Amerika Selatan. Namun, mereka juga berbeda satu sama lain. Burung finch dari setiap pulau memiliki ciri khas masing-masing dalam ukuran tubuh, bentuk paruh, juga ukuran cakar. Memiliki paruh yang tipis dan panjang, serta cakar yang tajam. Jauh, mereka cenderung tidak kawin dengan burung dari pulau lain. Darwin menyimpulkan bahwa burung finch berevolusi seiring waktu. Dari jenis yang berasal dari daratan, menjadi jenis-jenis baru yang sifatnya bergantung pada kondisi masing-masing pulau. Ke-13 jenis burung yang dibawa oleh Darwin diidentifikasi sebagai jenis-jenis baru yang memiliki kemiripan satu sama lain. Oke. Ya, itu adalah penggalan video yang menggambarkan adanya berbagai macam variasi keunikan dari burung finch. Nah, menurut kalian setelah melihat video ini, apa sih sebetulnya esensi dari isi video tersebut? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Jadi di sini di video ini kalian bisa lihat ada terjadi perbedaan antara apa dan apa? Ya, Rani? Perbedaan antara burung finch yang di Amerika Serikat atau mainland dan dengan di Kepulauan Galapagos, begitu ya, Bu? Iya, pintar sekali. Betul sekali ya. Jadi pada intinya isi dari video ini adalah menyampaikan bahwa Darwin ini setelah menjelajahi dunia dari beberapa negara ke negara lain ya, setelah di Galapagos ini mereka atau Darwin ini menemukan adanya berbagai macam burung finch ya. Mereka memiliki ukuran tubuh yang berbeda, bentuk paruh yang berbeda, bentuk cakar pun berbeda. Kenapa yang bisa membedakan bentuk paruh, cakar dan tubuhnya? Kira-kira yang membedakan itu karena apa? Ada yang tahu tidak? Lingkungan ya, Bu? Betul, Yuli ya. Jadi yang membedakan itu adalah lingkungannya, karena di dalam lingkungan itu kan ada ketersediaan sumber makanan. Nah, ketersediaan sumber makanan di beberapa negara itu yang ditemui oleh burung finch itu kan berbeda-beda ya. Sehingga inilah yang mempengaruhi akan membentuk paruh burung yang tipis, ada yang tebal. Kalau yang tipis itu bisa untuk memakan serangga, kalau untuk yang tebal itu bisa untuk mencacah biji gitu ya, yang lebih keras. Nah, itu beberapa fungsi dari paruhnya. Nah, kemudian dari hasil penemuannya Darwin ini, Darwin mengusulkan bahwa munculnya sebuah perbedaan antara jenis makhluk hidup itu muncul dari ketidaksengajaan. Ya, jadi individu yang sifatnya menguntungkan itu akan berhasil bertahan hidup, ya, dan berkembang biak. Tapi kalau yang tidak menguntungkan, inilah yang nanti akan hilang. Nah, yang demikian ini sering disebut dengan apa? Ada yang tahu? Seleksi alam ya, Bu. Pintar sekali Rani ya. Jadi ini yang disebut dengan seleksi alam ya. Jadi yang bertahan ya bertahan, yang punah ya punah gitu. Oke.
Baik, jadi kalian berarti sudah mengetahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang evolusi, ya. Rani, tahu nggak pengertian evolusi itu apa, Rani? Kalau tadi yang saya baca, Bu, evolusi itu proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, kemudian secara perlahan, sehingga nantinya akan membentuk makhluk hidup atau spesies yang baru. Oke, baik. Oke, bagus sekali. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini agar lebih bisa memperdalam pengetahuan tentang evolusi dan perbandingan teori evolusi, maka silakan kalian bentuk kelompok, ya. Kelompoknya kemarin sudah diatur, yaitu ada perwakilan dari kelompoknya Yuli dan kelompoknya Herniza. Masuk nggak ya hari ini ya? Herniza sedang izin, Bu. Oh gitu, oke, nggak apa-apa ya. Di sini juga ada kelompoknya Yuli itu ada Irma, ada Rani, ada Vera, ada Sari. Kalau kelompoknya Herniza itu ada Lia, ada Diki, ada Cucu, ada Eni ya. Jadi nanti Lia ataupun teman-teman yang lain bisa mewakili ya. Oke, baik. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya. Berarti kita bentuk karena ini ada 10 orang, kita bentuk 2 kelompok saja. Ya, sudah terbentuk ya, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu ini Ibu berikan LKPD untuk kalian perhatikan LKPD-nya. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Sabar ya. Kalau ini Sudah, Bu. Sudah, Bu. besar atau kecil ukurannya? Cukup? Terlihat, Bu, cukup. Lihat ya. Oke, baik. Nah, di sini ada LKPD yang Ibu bagikan masing-masing kelompok. Silahkan. Nanti di situ ada kolom untuk penulisan kelompoknya, ada nama siswa dan lain sebagainya. Tolong dilengkapi, jangan sampai tidak. Nanti kalau namanya tidak tercantum, tidak dapat nilai. Nah, di sini apa yang akan kalian lakukan, yaitu tadi membuat produk infografis. Ya, dalam bentuk poster bisa, dalam bentuk tampilan di media Canva juga bisa. Sebetulnya dalam bentuk video pun bisa, cuman karena kita waktunya hanya 40 menit, Nak, di sini, jadi Ibu batasi ya. Untuk pembuatannya adalah membuat poster dan menggunakan media Canva saja. Nah, kemudian alat dan bahan sudah kalian siapkan tentunya karena minggu lalu sudah Ibu infokan. Untuk prosedurnya nanti dalam waktu 40 menit kalian sudah menyelesaikan infografisnya dalam bentuk poster maupun dalam bentuk media Canva. Nah, untuk kelompoknya Yuli, ada Yuli? Yuli mana Yuli? Iya, Bu. Oke, Yuli. Untuk kelompoknya Yuli nanti karena ada 2 kelompok ini akan membuat infografis yang berbeda. Kalau untuk kelompoknya Yuli Ya, kan Bu. bersama kelompoknya ini jago membuat media Canva. Jadi Yuli nanti silakan membuat infografis tentang perbandingan teori evolusinya Darwin, Lamarck, dan Weismann. Sedangkan kelompoknya Oke, Bu. Lia, mana Lia? Hadir, Bu. Ya, kelompoknya Lia nanti membuat tentang mekanisme evolusi yang di dalamnya di situ nanti ada rumusan persamaan rumus Hadi and Weinberg ya, Lia ya. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, kalau begitu silakan anak-anakku sekalian sekarang boleh mulai dikerjakan. Ibu berikan waktu 40 menit dimulai dari sekarang. Maaf. Oke, sudah selesai semuanya? Kelompoknya Yuli? Coba Ibu lihat. Iya, Bu. Oh iya, sudah bagus ya. Kalau untuk kelompoknya Lia, Ibu lihat coba. Oh iya, bagus. Kreatif banget.
Oke, baik-baik. Berarti kalau begitu sudah siap untuk melakukan presentasi ya? Oke, baik. Untuk kelompok pertama, Ibu berikan kesempatan kelompoknya Yuli untuk menyampaikan perbandingan teori evolusinya Darwin, Lamarck, dan Weismann. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan produk saya, yaitu perbedaan antara teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Nah, ini kami buat produknya di Canva. Untuk teori Lamarck sendiri, di sini dikenal dengan paham use and disuse, yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa organ itu sering digunakan, maka bentuk organ itu akan menyesuaikan. Kemudian kalau untuk Weismann di sini menyatakan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan. Jadi Weismann itu melakukan percobaan dengan mengawinkan tikus yang keduanya dipotong ekornya. Namun setelah dikawinkan hasil anaknya itu tetap sama ya. Kemudian untuk teori Lamarck sendiri bukan Lamarck, untuk Darwin. Darwin ini teorinya itu adalah mengenai seleksi alam. Begitu Bu dari kelompok saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Yuli dan teman-teman. Sudah sangat bagus sekali dan Ibu sangat memberikan apresiasi bahwa kreativitas kelompoknya Yuli untuk membuat infografis cukup menarik. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kelompoknya Liah. Coba Liah. Sekaligus ini ya Liah ya, supaya lebih cepat itu sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 3 Liah. Ibu tadi tentang mekanisme evolusi ya. Mekanisme evolusi itu sendiri merupakan perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke yang lebih kompleks. Kemudian mekanisme ini dijelaskan melalui 3 cara lain, spesiasi, kemudian hukum dari Hardy-Weinberg, kemudian dan pola-pola evolusi. Pun untuk rumus persamaan untuk menjawab nomor 3 itu, Bu, yang rumusan dari Hardy itu ada rumusnya adalah A kuadrat sama dengan A besar ditambah 2 A kecil sama dengan 1. Kalau misalkan boleh dilihat seperti ini Bu untuk rumusannya. Oke. Siap, pinter sekali. Terima kasih, Lia. Oke, baik. Sama-sama, Ibu. Ya, Bu Ais tadi juga sudah melihat kreativitas yang kelompok Liah buat dari posternya, itu juga sangat menarik. Kombinasi warnanya juga sangat bagus dan isinya sangat mendukung dari apa yang tema yang sedang kita bahas. Oke, berikan aplaus untuk kelompoknya Yuli dan Liah. Oke, terima kasih Bu. Ya, silakan teman-teman memposisikan tempat duduknya masing-masing. Nah, di sini ada, di LKPD masih ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu setelah kalian membaca literatur, baik di buku maupun internet, apakah yang kalian ketahui tentang evolusi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Inisiatif sendiri saja, tidak usah ditunjuk. Ada pengertian evolusi? Saya, Bu. Oke, Rani, silakan Rani. Ya, Bu. Jadi evolusi itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dan secara perlahan. Seperti itu, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih, Rani. Untuk soal nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Perbedaan teorinya Lamarck, Darwin, dan Weismann. Secara singkat saja. Ada? Kelompoknya Yuli mungkin bisa bantu? Ya Bu. Untuk perbedaannya, kalau Lamarck itu berdasarkan
organ yang sering digunakan ya Bu ya. Kalau Darwin itu mengenai seleksi alam, kalau untuk Weismann itu bahwa pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan. Oke, tepat sekali. Ya, terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan sempurna. Maka marilah kita simpulkan bersama terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Ya, atau enggak Bu Ais simpulkan aja sendiri bahwa yang pertama itu kita membahas tentang evolusi, bahwa evolusi itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang lama ya, secara perlahan-lahan sehingga akan membentuk spesies-spesies baru ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya di awal di video tentang burung finch ya. Burung finch. Iya, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara teori evolusinya Darwin, Lamarck dan Weismann, bahwa masing-masing mempunyai teori tersendiri yang sudah dikuatkan dengan penelitian-penelitiannya ya, yaitu dengan bahwa zaman dulu itu ada jerapah leher pendek. Ya, kalau untuk Darwin itu karena organnya sering digunakan, maka lehernya semakin panjang gitu. Tapi itu yang lama. Kalau yang Darwin itu karena pengaruh seleksi alam. Siapa yang bertahan, itulah yang akan selamanya bertahan hidup dan akan diturunkan kepada keturunannya. Sedangkan yang Weismann membuktikan lagi bahwa dia mengawinkan 2 ekor tikus yang berekor panjang, namun ekornya dipotong. Kira-kira yang dilahirkan itu keturunannya itu ekor pendek atau panjang? Ternyata ekornya tetap panjang. Sampai 21 kali ya dikawinkan tetap saja ekornya panjang. Maka disinilah bahwa perubahan lingkungan yang terjadi itu tidak akan pernah diturunkan kepada keturunan. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan pada LKPD yang sudah kalian lakukan. Dan untuk pengerjaan antara kelompok Juli dan Lia, apakah ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, baik anak-anak, Bu Ais ucapkan terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah luar biasa mempresentasikan hasil kreativitas kalian ya tentang materi evolusi. Dan kesimpulan pada hari ini, ada yang bisa merangkum secara keseluruhan? Singkat-singkat saja. Dari awal sampai akhir tadi. Bu. Oke, Rani, silakan Rani. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang evolusi, mulai dari pengertiannya, kemudian mekanismenya, kemudian perbedaan teori evolusi antara Darwin, Lamarck, dan Weismann, kemudian tentang hukum Hardy-Weinberg. Oke, good job. Terima kasih Rani atas secara aktif sudah mau membantu teman-teman menyimpulkan. Oke, selanjutnya Ibu ada kegiatan refleksi di mana di sini kalian akan Ibu berikan lembar evaluasi ya. Cukup 4 pertanyaan saja yang bisa kalian kerjakan. Silakan siapkan selembar kertas. Kemudian jangan lupa tulis nama dan kelas ya, dan tanggal hari ini jangan lupa ya. Kemudian silakan Ibu berikan waktu hanya 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi tersebut. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke. Sudah selesai semua anak-anak? Selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sip. Cucu minta tolong bantu mengumpulkan lembar evaluasinya ya, Cu. Ya, baik, Bu. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku semua, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan minggu depan, Ibu ingatkan, kita masih belajar tentang teori evolusi, tapi tolong di rumah baca tentang fenomena teori evolusi ya. Di fenomena teori evolusi, apa yang terjadi di situ. Nah, kemudian Ibu selalu mengingatkan dan terus mengingatkan, sering-seringlah berliterasi karena itu akan membantu kalian untuk menambah wawasan. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, silahkan kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil
Alhamdulillah. Ya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Terima kasih Bu Ais.